Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji serta syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas izin serta ridho darinya kita semua dapat bertemu dan berkumpul dalam bulan suci Ramadan ini pada tahun 1443 Hijriah. Jadi pada acara webinar Ramadan bersama Bespat Network. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, serta umatnya yang insya Allah termasuk kita di dalamnya. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali pada webinar Ramadan pada tahun 1443 Hijriah ini bersama Bespat Network. Pada kesempatan kali ini, materi akan disampaikan adalah Network Esensial Modul 1 dan 2, yang mana materinya akan disampaikan oleh saudari kita yakni Risma Inayati. Sebelum ke materi utamanya, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu, sekaligus membuka acara pada kesempatan kali ini yang akan dibawakan oleh Saudari Dandi. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada Ananda Agus Mardian ya yang memberikan saya waktu untuk membuka acara ini sekaligus membuka doa webinar Ramadan. Semoga kita disehatkan, dipermudah dan dilancarkan untuk segala urusan yang kita punya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal haqqa bil haqqa wal hadi ila wal khatami lima sabaqa wan nasiri ila sirati mustaqim wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta syahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali yang Kau buat mudah, juga Engkau jadikan sebuah kesulitan. Jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bestpat Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat, bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati Allahmu. Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Jalil, Zat yang maha menjaga dan mulia, kami berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini. Dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan, jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya dan lindungi keluarga kami dari musibah sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Ghafar, Ya Qahar, Zat yang maha pengampun, kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kealpaan yang kami perbuat. Kesalahan dan dosa yang kami lakukan, sudilah kiranya Engkau ampuni dan maafkan kami. Dan ampunilah dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Hingga ringankanlah jalan bila tiba saatnya Engkau memanggil kami, karena hanya kepadamu lah kami akan kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami persilakan untuk Saudari Risma Hinayati untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya, terima kasih untuk Ananda Agus Mardian yang telah membuka acara webinar hari ini. Dan terima kasih juga kepada Dandi Gustiawan yang telah membacakan doa di pagi hari ini. Oke, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Risma Inayati, alamat dari Kerajaan Keditan Pelantungan Kendal yang sekarang berpendidikan di Westpad Network. Oke, kita mulai ke materi. Berikut agenda yang akan saya bawakan pada pagi hari ini. 1. Network tipe. 2. Bandwidth and throughput. 3. Client and server. 4. Network components. 5. Wireless network. Dan 6. Local network connection. 1. Everything is online. Kenapa sih kita harus online? Apa itu online? Online itu ada kayak tempat atau wadah untuk kita mencari informasi dan memberikan informasi melalui jaringan koneksi internet. Di situ juga ada berdasarkan internet telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin hari-hari kita tuh dipenuhi dengan internet dan online gitu ya, untuk mencari informasi dari kerabat yang mungkin jauh dari kita. The internet. Internet tidak dimiliki oleh individu atau kelompok manapun. Jadi internet itu bisa disebut dengan kita yang menciptakan dan kita yang menggunakan. Misal ya, kita bisa tuh mencari kayak membaca berita di smartphone kita. Terus bisa juga kayak gamers. Kita itu menciptakan internet sendiri dan menjalankan sendiri gitu. Jadi itu internet gak ada yang punya, walaupun banyak kan istilahnya di ini kayak di pulau kepulauan tuh banyak ada internet gitu kan. Nah, di situ tuh kita mengoptimalkan jaringan internet kita sendiri gitu. Next, ada local network. Jaringan rumah kecil menghubungkan beberapa komputer satu sama lain ke internet. Nah, ada kan gitu di sini kayak ini server, ada speaker juga. Nah, dari satu sama lain itu bisa terhubung ke satu sama lain gitu kan dengan menggunakan internet. Dan ada juga jaringan terhubung itu kan bisa disebut kayak misal kayak kita di warnet lah. Nah, di situ kan ada nih, ada server dan ada komputer, dua komputer kan ya. Nah, dari dua komputer itu bisa tuh terhubung satu sama lain dari komputer satu ke komputer lain dengan dibantunya adanya server di sini gitu. Itu bisa terhubung tuh ke sini. Kita bisa bertukar informasi dari komputer satu, komputer A, ke komputer B dengan menggunakan internet. Lanjut, jaringan menengah hingga besar. Semisal kita di sekolahan tuh ada gedung satu, gedung A, semisal nih gedung A nih, ke gedung B, dan dalam satu gedung itu terdapat beberapa komputer yang terdapat di satu gedung. Nah, dari gedung A ke gedung B, dengan adanya internet, kita bisa bergabung satu sama lain untuk mendapatkan informasi dari gedung sebelah ke gedung B. Terus ada juga internet. Internet adalah jaringan-jaringan yang menghubungkan ratusan juta komputer di seluruh dunia. Jadi, dari perusahaan satu ke perusahaan yang lainnya, misalnya nih Jakarta, di sini Jakarta ya, dan di sini bisa disebut ini di Bali. Nah, dari Jakarta ke sini kita dapat menghubungkan jaringan komunikasi antara perusahaan satu ke perusahaan lain. Ya sama halnya kita mendapatkan kayak mencari informasi dari perusahaan satu ke perusahaan lain gitu dengan adanya internet yang terhubung. Maksudnya dengan jarak jauh aja kita bisa tuh menggunakan internet untuk saling berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Next, ada mobile device. Mobile device tuh kayak ponsel pintar menghubungkan fungsi dari banyak produk. Kayak misal dari handphone A ke telepon B. Nah, dengan adanya internet, misal kita mengirim pesan dari handphone A
ke handphone B. Kalau dari internet lancar juga kan beda lagi kalau internet down gitu kan. Nah, kita bisa tuh dari telepon A ke telepon B, kita bisa mengirim ke ya misal kayak pesan, email lah, apalah itu yang berhubungan dengan internet gitu kan. Kemudian selanjutnya ada CCTV. Nah, CCTV itu bisa tuh kita hubungkan ke telepon kita untuk memantau dan mengontrol gimana jalannya CCTV tersebut gitu. Semisal kita jauh nih, jauh dari rumah gitu kan. Nah, kita tuh bisa mengontrol CCTV ke handphone kita gitu. Jadi, istilahnya dari jarak jauh kita bisa mengontrol keadaan rumah dengan menggunakan internet dan jaringan gitu. Dan bisa juga, nah di sini ada tuh TV ya. Dari TV tuh kita bisa bisa nonton kayak ada YouTube, kita bisa nonton apalah sesuka, kita bisa ngegame juga gitu kan. Nah, adanya internet, adanya jaringan komunikasi itu kita tahulah berita-berita di luar, semisal ada demo apa gitu kita bisa mencari tahu di kayak di YouTube, di berita gitu kan. Nah, bisa juga kita ngegame tuh dengan secara online yang membutuhkan internet yang terhubung, dan bisa juga kita mengecek kecepatan angin, tekanan barometrik dan kelembapan tanah dengan menggunakan handphone kita. Dan bisa juga bisa di rumah sakit gitu kan, kita kan nggak mungkin tuh memantau pasien dari kamarnya gitu kan istilahnya. Nah, dari ruangan dokter pun kita bisa tuh memantau kondisi pasien gimana gitu kan. Semisal ada kayak darurat gitu kan, bisa kayak ada perangkat dari ruang pasien ke perangkat yang berada di ruang dokter gitu. Kita bisa tuh menggunakan perangkat-perangkat tersebut untuk berkomunikasi kalau semisal ada kayak darurat, kayak tanda-tanda vital gitu. Bandwidth dan throughput. Bandwidth adalah kapasitas suatu media untuk membawa data. Bandwidth digital mengukur jumlah data yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain dalam jumlah waktu tertentu. Bandwidth biasanya diukur dalam jumlah byte yang secara teoritis dapat dikirim melalui media dalam 1 detik. Ada kilobyte dalam 1 kbps sama dengan kayak 1000 bps. Oke, yang kedua ada megabyte, yaitu dalam 1 Mbps itu sama dengan 1 juta bps. Dan ada juga gigabyte, ada juga terabyte. Nah, bandwidth itu kan untuk media untuk membawa data gitu kan. Nah, semisal nih 3 mobil tuh membawa data ya. Nah, akan tidak terkirim melalui media dalam 1 detik gitu kan. Nah, di sini ada tuh dari di sini ada throughput. Throughput itu adalah ukuran transfer bit di media selama periode waktu tertentu. Namun, karena jumlah faktor throughput biasanya tidak cocok dengan bensin yang ditentukan, banyak faktor yang mempengaruhi throughput termasuk jumlah data yang dikirim dan diterima melalui koneksi, tipe data yang dikirim, latensi yang dibuat oleh jumlah perangkat jaringan yang ditemui antara sumber dan tujuan. Latensi mengacu pada jumlah waktu, termasuk penundaan agar data dapat melakukan perjalanan dari satu titik ke titik lain. Nah, kembali lagi ke bandwidth tadi. Nah, dia dikirim nih dari titik satu ke titik lain. Nah, nih kita membawa kayak mungkin banyak data ya yang harus dibawa. Nah, akan dibantu oleh throughput. Oke. Masuk ke klien dan server. Klien adalah host komputer yang memiliki perangkat lunak yang diinstal yang mengikuti host untuk meminta dan menampilkan informasi yang diperoleh oleh server. Server adalah host yang menginstal software yang memungkinkan mereka untuk memberikan informasi seperti email atau halaman web ke host lain di jaringan. Nah, kalian tuh kayak misalnya kita mengirim email nih, mengirim email dari Taufik@gmail.
dan kita tuh mau ngirim ke sini, ke misal kayak ke email Risma Yati gitu kan. Nah, ini bakal disediain di sini, dari server tuh bakal menyediakan email tersebut. Misal kita mau mengirim email tuh dari sini, misal nih dari Taufik gimana kita mau mengirim ke Risma Yati tuh bisa tuh dari kalian yang meminta dan server yang menyediakan gitu kan. Nah, nih dengan adanya internet gitu. Dan ada juga nih ke misal kita mau, ada juga nih web kayak misal kita mau nonton tuh kayak youtube.com gitu kan. Kita mencari di sini dan akan disediakan oleh server. Dan ada juga semisal kita mau mengirim file, kita mencari tuh di sini file apa, semisal dokumen lah. Sama halnya juga bakal disediakan di sini. Lanjut, peer-to-peer network. Dalam bisnis kecil dan rumah, banyak komputer berfungsi sebagai server dan klien di jaringan. Jenis jaringan ini disebut dengan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer paling sederhana terdiri dari dua komputer yang terhubung langsung menggunakan koneksi kabel atau nirkabel. Jadi di sini ada printer, kedua ada lagi. Nah, peer-to-peer itu terdiri dari dua komputer yang terhubung. Dua komputer yang terhubung langsung menggunakan koneksi, bisa dengan kabel atau nirkabel. Misalnya kalau pakai kabel tuh kita nih laptop. Di sini ada kayak laptop satu kabel untuk misal kita mau mengirim file dengan kabel tuh bisa, tanpa kabel juga bisa. Jadi keuntungan dari peer-to-peer itu biaya lebih rendah karena perangkat jaringan dan server khusus memungkinkan tidak diperlukan gitu. Jadi semisal kita pakai kabel tidak terlalu menggunakan kayak internet lah istilahnya, dan dapat digunakan untuk tugas sederhana seperti mentransfer file dan berbagai pencetak. Nah, kita juga bisa tuh dari komputer kita kirim ke printer. Ini biasanya menggunakan kabel untuk mengirim data tersebut gitu. Dan kekurangan dari peer-to-peer itu tidak ada administrasi pusat, tidak seaman jaringan lain, tidak dapat diskalakan, semua perangkat dapat bertindak sebagai klien dan server yang dapat memperlambat kinerja mereka. Itu. Oke, next. Aplikasi peer-to-peer memungkinkan perangkat untuk bertindak sebagai klien dan server dalam komunikasi yang sama, seperti yang ditunjukkan pada gambar dalam modul ini. Setiap klien adalah server dan setiap server adalah klien. Tuh. Terus aplikasi peer-to-peer mengharuskan setiap perangkat akhir menyediakan antarmuka pengguna dan menjalankan layanan latar belakang dalam gambar. Kedua klien dapat secara bersamaan mengirim dan menerima pesan gitu. Nah, misal kita mengirim pesan dari handphone A ke handphone B, kita mengirim dari sini ke sini dengan adanya internet tuh. Nah, dari sini kita misal kita mengirim pesan dari sini, dan ini nanti menerima tuh bisa dengan cara bersamaan gitu. Terconnected device komputer dengan perangkat lunak server dapat menyediakan layanan secara bersamaan kepada satu atau banyak klien seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, dari satu server, nanti kita di sini kayak misalnya YouTube, sini kayak email, di sini bisa kita games, ini bisa disebut game. Dari server ini ke sini itu bisa tuh berbagi, kita bisa berbagi dari satu server ke klien satu ke server lain. Misalnya nih kita menjalankan dari sini dan gak cuma bisa menonton kayak satu YouTube doang gitu. Nah, dalam satu sini kita bisa tuh kayak bisa ada, bisa ngegame, bisa mengirim email, dan bisa juga nonton YouTube, mencari berita gitu kan. Ada network komponen. Infrastruktur jaringan berisi 3 kategori komponen perangkat keras seperti yang ditunjukkan pada gambar. Itu end device, 2 intermediate device, ketiga network media.
device itu terdiri dari desktop komputer, ada juga laptop, printer, dan lain sebagainya ya. Dan ada juga tuh intermediate device yang terdiri dari ada router, switch, dan network media itu terdiri dari tiga: satu wireless media, dua LAN media, tiga WAN media. Nah, dari tiga komponen tersebut kita bisa tuh kayak membuat suatu topologi jaringan. Nah, end device, perangkat jaringan yang paling dikenal orang disebut perangkat akhir atau host. Perangkat ini membentuk antarmuka antara pengguna dan jaringan komunikasi yang mendasarinya. Seperti contoh, komputer, network prints, telepon dan teleconference equipment, security camera, mobile device seperti ponsel pintar, tablet, PDA, dan membaca kartu debit atau kredit nirkabel, dan memindai kode batang. Online connection. 1. Wireless network. Mobile telepon. Tahukah Anda bahwa sebagian besar ponsel dapat dihubungkan ke berbagai jenis jaringan secara bersamaan? Ponsel menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan sinyal suara ke antena yang dipasang di menara yang terletak di wilayah geografis tertentu. Telepon seluler sering disebut sebagai telepon seluler karena wilayah geografis di mana menara individu dapat memberikan sinyal ke telepon disebut sel. Ketika panggilan telepon dibuat, sinyal suara diteruskan dari satu menara ke menara lain sampai dikirim ke tujuannya. Ini juga digunakan untuk mengirim pesan teks langsung dari telepon. Oke, lanjut. Callphone network digunakan untuk mengabarkan jaringan telepon seluler yang ditingkatkan, yang dioptimalkan untuk transmisi data yang cepat. Ultra Wireless Network GPS menggunakan satelit untuk mengirimkan sinyal yang menutupi dunia. Ponsel pintar dapat menerima sinyal ini dan menghitung lokasi ponsel dengan akurasi dalam jarak 10 meter. Lanjut, ada GPS dan NFC. NFC adalah singkatan dari komunikasi jaringan dekat. Misal kita belanja nih, kita bisa membayar tuh dari aplikasi yang ada di handphone kita, apapun yang kita beli di satu kayak supermarket gitu. Lanjut ke local network connection. LAN komponen. Ada banyak komponen yang bisa menjadi bagian dari jaringan area lokal atau bisa disebut dengan LAN. Beberapa contoh komponen jaringan adalah komputer pribadi, server, perangkat jaringan, dan kabel. Komponen-komponen ini dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori utama. 1. Host. Host mengirim dan menerima lalu lintas pengguna. Host adalah nama utama untuk sebagian besar perangkat pengguna akhir. Sebagai host memiliki alamat IP. Contoh, host adalah komputer pribadi dan printer yang terhubung ke jaringan. Tuh. Dan ada juga perangkat peripheral. Perangkat peripheral bersama tidak berkomunikasi langsung di jaringan dan sebaliknya. Peripheral mengandalkan host yang terhubung untuk melakukan semua operasi jaringan. Seperti contohnya kamera, pemindai, dan printer yang terpasang secara lokal. Terus ada juga perangkat jaringan. Perangkat jaringan yang menghubungkan perangkat lain, terutama host. Perangkat ini menggerakkan dan mengontrol lalu lintas jaringan. Seperti contoh, perangkat jaringan termasuk hub, saklar, dan router. Terus yang keempat, media jaringan. Media jaringan menyediakan koneksi antara host dan perangkat jaringan. Media jaringan dapat berupa kabel seperti tembaga dan serat optik atau menggunakan teknologi nirkabel itu. Lanjut, end device addressing. Untuk menyambungkan ke jaringan secara fisik, perangkat pengguna akhir harus memiliki kartu antarmuka jaringan atau NIC dan beberapa konfigurasi sistem operasi agar perangkat dapat berpartisipasi dalam jaringan. Ada 3 bagian konfigurasi IP yang harus benar-benar perangkat dapat mengirim dan menerima informasi jaringan. Di sini ada IP address, ada juga subnet, dan gitu aja. Ada juga manual and automatic addressing segment. Dengan konfigurasi manual, nilai yang diperlukan dimasukkan ke dalam perangkat oleh administrator jaringan.
Alamat IP yang dimasukkan disebut sebagai alamat statis dan harus unik di jaringan. Itu. Nah, bisa tuh kan banyak ada IP configuration gitu kan. Nah, tidak mungkin kita menulis satu persatu dan sedangkan IP itu kan ada banyak tuh. Sebagian besar perangkat pengguna akhir dapat diatur untuk menerima informasi konfigurasi jaringan secara dinamis. Perangkat meminta alamat dari kumpulan alamat yang ditetapkan oleh server dinamis host konfigurasi atau DHCP yang terletak di dalam jaringan. Lanjut ke network documentation, device name, dan addressing plan. Penggunaan konvensi penamaan dan pengelamatan perangkat logis yang didokumentasikan dengan baik dapat sangat menyederhanakan tugas pelatihan dan manajemen jaringan dan dapat membantu juga dengan pemecahan masalah saat masalah muncul gitu. Nah, misal nih ada ROM 207. Terus misal ada masalah muncul gitu kan. Itu biar kita gampang mencarinya. Oh, permasalahan ada di room nih, di room 201 gitu kan. Nah, agar cepat mengatasi masalah tersebut gitu. Kalau misal tidak ada penamaan nih, kita harus cari tuh dari satu persatu gitu. Nah, dari mana nih yang salah gitu kan. Nah, dengan adanya penamaan itu memudahkan kita untuk mencari semisal kalau ada masalah kita internet down, ada jaringannya bermasalah gitu kan. Kita bisa cari, oh ternyata di sini nih, di room 021 gitu. Oke, selanjutnya lanjut ke network topology and representation. Topologi fisik menunjukkan di mana kabel dipasang dan lokasi perangkat jaringan yang menghubungkan host. Diagram ini menggunakan simbol atau icon untuk mewakili perangkat dan koneksi berbeda dengan membentuk jaringan. Nah, sama tuh ada end device. Di sini kan ada intermediate device dan ada juga network or media. Nah, dari sini kita bisa membuat topologi jaringan. Misal nih, router, switch, isi 1, isi 1, RO 1, switch 1. Sini bisa terhubung ke sini, ini bisa terhubung ke sini untuk mengetes jaringan dan bisa juga untuk bikin topologi jaringan dari dari perangkat-perangkat tersebut. Nah, dari perangkat-perangkat ini kita bisa membuat topologi jaringan. Nanti baiknya kayak gimana, jaringan untuk kedepannya gimana gitu kan, untuk mengoptimalkan jaringan kayak di perusahaan, di perkantoran gitu. Device name and addressing plan. Topologi fisik menunjukkan bagaimana perangkat jaringan terhubung. Diagram yang disebut topologi logis menggambarkan informasi konfigurasi jaringan yang relevan. Dari internet ke router. Dari satu router tuh bisa tuh terhubung ke switch dan dari switch bisa terhubung ke berbagai server. Server 1, server 2, server 3. Terus dari switch ke switch bisa juga nih ke PC 1, PC 2, dan PC 3. Nah, dari router terhubung lagi ke Ethernet server. Jadi tuh dari satu perangkat kita bisa terhubung ke berbagai perangkat yang tersedia. Terima kasih atas partisipasi Anda telah mengikuti webinar pagi hari ini dan mungkin sedikit materi semoga bermanfaat dan bisa dipakai buat kalian rekan-rekan. Oke, terima kasih. Ya, sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita semua dapat hari ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pemateri yang telah menyampaikan. Bagi kita semua yang mendengarkan, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada banyak sekali kesalahan. Ada juga sedikit penambahan informasi mengenai profil BPN. Kami persilakan. Tadi sudah disampaikan ya, di sini ada sedikit mengenai profil BPN dan sebelum tadi ke intinya itu kan menjelaskan mengenai materi. Nah, mungkin sekarang sedikit
tentang BPN itu apa sih gitu kan. Nah, di sini ada BPN. BPN itu adalah sebagai training dan consulting mengenai IT networking kan. Nah, di sini juga ada best practice system integrator. Pertama itu ada network planning dan design. Nah, di mana di sini tuh kita sebagai di BPN itu kita mendesain topologi gitu kan, sebuah network yang bertujuan untuk memastikan bahwa komunikasi dapat memenuhi kebutuhan. Jadi jika Anda gitu kan mau untuk menggabung atau misalnya berlangganan kepada kami gitu, boleh silakan di info_desktopnetwork.com gitu kan. Nah, selain itu ada juga network implementation di mana di sini tuh ada proses instalasi jaringan gitu kan. Nah, di sini tuh proses instalasi jaringan, ada proses upgrade juga gitu, proses pengamatan backbone perusahaan. Selain itu juga ada network monitoring di mana nanti kita itu akan memantau nih gitu kan, proses memantau dan analisa dari jaringan yang secara terus-menerus. Nah, ada juga network maintenance di mana kita ini adalah untuk mengikuti untuk adanya troubleshooting gitu. Jika perusahaan Anda gitu kan adanya troubleshooting gitu, boleh hubungi kami. Gitu. Ada juga pengecekan jaringan gitu kan, terus ada progress juga gitu. Nah, terus ada juga in-house training di mana di kita ini BPN ini akan mengadakan training gitu untuk karyawan untuk upgrade skill gitu. Jadi jika Anda yang tertarik gitu, yang berminat untuk upgrade skill Anda gitu kan, atau dari bapak-bapak rekan-rekan sekalian, boleh untuk bergabung atau infokan ke email kita gitu. Nah, selain itu ada juga network assessment, di mana di sini itu kita mengetahui nih gitu secara jadi mendalam mengenai kondisi jaringan kita, termasuk di dalam identifikasi masalah, gitu kan, resiko dan cara memperbaiki itu kayak gimana. Nah, terus yang terakhir juga ada IT network konsultan, di mana di sini tuh jika perusahaan Anda gitu kan butuh asisten nih untuk mengenai permasalahan yang ada di jaringan Anda, boleh konsultasikan kepada Desktop Network. Setiap masalah pasti ada solusinya gitu. Oke, selain itu juga nih ada beberapa klien nih yang udah bekerja sama dengan kita, dengan BPN. Nah, seperti ada di sini ya, ada Watson, terus ada Telenet. Di sini beberapa perusahaan yang memang udah bekerja sama dengan kita, gitu, dengan kami, BPN. Dan ada juga Fujitsu. Kan Fujitsu sampai sekarang ya. Sampai sekarang masih tetap berlanjut untuk proyeknya. Terus ada juga nih Cimins Niaga, di mana ini untuk bank ya. Dan sampai sekarang pun ini masih berlanjut dengan kami. Nah, ada juga nih, ada BSSN gitu. Di sini juga proyek di sini tuh kita masih berlanjut sampai sekarang. Terus ada Tik Polri, Nokia, Mabes Polri, dan lain sebagainya. Nah, di sini nih ada pengalaman proyek kami gitu kan. Yang pertama ada implementasi VXLAN eVPN multi-site. Terus ada juga redesign MPLS pada IPRA Network. Ada juga implementasi Cisco ASI. Terus ada juga setup BGP internet dan maintenance. Dan juga ada network design, ada managed service, ada new installation IT network, ada refresh core switch. Yang 9 ada optimization IT network, ada ATM BGP multi-homing, ada juga pengadaan perangkat jaringan DC, ada juga setup IT network CCTV, ada IT network assessment, lalu MD fast banking, implementation radio server, dan terakhir ada setup infra, VDC, dan DNC. Jadi ini beberapa ringkasannya yang dilakukan oleh kami gitu kan, ada pengalaman kerjaan atau pengalaman proyek kami yang selama ini gitu. Oke, nah ini untuk bukti-buktinya ya selama kita pengerjaan itu, selama kita proyekan itu. Ini beberapa dokumentasi yang udah kami siapkan ya, yang secara ringkasnya. Nah, contohnya ini. Oke. Nah, terus ada juga nih di kami ada mengadakan training center, yaitu mengenai Cisco, yang biasanya itu untuk CCNA, CCNP mengenai routing, switching, dan training. Oke, nah selain dari profil kami ya, tadi profil kami, sedikit menjelaskan profil kami, ada juga ini produk dari Desktop Network gitu. Nah, yang pertama ini ada buku ya, buku CCNA Desktop Training Center.
yang dibuat oleh Bapak Danu Wiyoto ya selaku CAI dari Bespat ini gitu. Nah, di sini itu jika Anda berminat ya untuk mempelajari buku ini untuk CCNA boleh infokan saja kepada info@bespat_network.com gitu. Oke, nah terus ada juga ini ada handbook MPLS dasar dan Elite VPN, di mana buku ini jika kalian berminat ya untuk membaca dan mempelajarinya, ini boleh kalian buka di websitenya info@bespartnetwork.com, kalian boleh download untuk mempelajarinya. Jadi selain itu juga ada handbook Zoom for meeting. Di sini dibuat oleh Mas Jeki ya dan beserta tim network juga gitu di Bespar Network juga. Nah, di sini juga di buku ini ada mengenai tentang Zoom, caranya gimana install Zoom dan lain sebagainya. Oke, nah ada juga nih ada handbook tutorial registrasi IP phone dengan CUCM. Nah, di sini juga dibuat oleh Mas Itang Asep Sofiandi ya, beserta tim dari Bespar Network. Ada juga handbook Staking Cisco Switch 3750. Di sini dibuat oleh Mas Danang Kurniawan beserta tim dari Bespar Network juga. Oke, nah selain dari tadi produk buku ya mengenai handbook juga, di sini ada juga mengenai t-shirt di mana kita juga menyediakan t-shirt jika Anda berminat juga membeli ya untuk t-shirtnya boleh info aja di email kita. Nah, selain dari baju ini warna biru ada juga yang warna hitamnya gitu kan. Di sini ada 2 macam. Kalau juga kalian berminat boleh memesannya di email kita ya. Oke, sekian ya mengenai profil BPN dan produk dari BPN sekilas. Jika Anda berminat untuk mempelajari semuanya atau mau memesan boleh langsung ke email kami ya di info@bespat_network.com. Nah, terima kasih. Salam. Pantang pulang sebelum reply. Nah, sebelumnya saya memohon waktu sebentar untuk sedikit menginformasikan sesuatu, menyusul materi pada day 1, dan melihat banyaknya antusiasme audiens dalam mempelajari lebih banyak tentang VXLAN. Kami dari pihak BPN berencana untuk membuat sesi khusus di mana dalam sesi tersebut kita akan membahas tuntas lab VXLAN, Unicast, Multicast, dan EVPN. Bagi rekan-rekan yang berminat untuk gabung dalam pembahasan labnya, kami berencana untuk mengadakan sesi khusus dengan deskripsi sebagai berikut. Materinya Muhammad Darwiyuto, topik lab, VXLAN, Unicast, Multicast, dan EVPN. New Webex. Untuk informasi lengkapnya akan di-share di Telegram grup IT Networking. Terima kasih. Salam pantang pulang sebelum replay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.